Nah, pemirsa, kalau mau buka pintu mobil, lihat dulu situasi kiri ataupun juga kanan. Jangan sampai kejadian kayak gini nih. Aduh, kasihan kan masnya kepental. Untung bapaknya mau nolongin. Si bapak kok malah digas? Udah bikin masnya jatuh, sekarang bikin motornya rusak. Pemirsa, ada banyak kejadian tak terduga yang bisa menimpa kita kapan saja. Apalagi kalau kita sering menghabiskan aktivitas kita di jalan. Terkadang kita sudah berhati-hati, tapi pengguna jalan yang lain justru membahayakan kita. Manusia hanya dapat berhati-hati, tapi nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan orang-orang ini benar-benar beruntung karena mereka selamat dari kecelakaan. Guys, perhatikan bapak berbaju hitam yang lagi jalan. Awalnya aman-aman aja, tapi semua berubah ketika truk angkutan barang datang. Beruntung banget ya guys, si bapak selamat dari maut. Coba perhatikan video ini guys. Ini gimana ceritanya? Kenapa semua mobil bertubi-tubi mau nabrak si bapak? Gak kena sih, tapi ya bikin spot jantung. Si bapak emang beruntung banget selamat dari maut. Ya, kalau memang belum waktunya, si bapak pasti selamat. Goes sih goes pak, tapi yang gak bawa truk gandeng pakai sepeda juga. Itu ban sampai kempes gitu. Mau pada kemana sih Tong? Naik sepeda sampai numpuk begitu? Nah kan jatuh kebanyakan Tong. Mana itu yang gue sehat banget? Dari video ini kita bisa tahu pria mana yang si Mbak pilih. Yang sabar ya mas. Astaga Tong, naik sepedanya yang bener apa? Malah tengkurap begitu. Nah loh, nah kan dibilangin ngeyel sih, nyungsep kan? Pemirsa, kalau bawa kendaraan jangan suka berhenti mendadak ya. Jangan sampai kejadiannya kayak gini nih. Karena mobil hitam berhenti mendadak, truk di belakangnya kaget. Alhasil barang-barang bawaannya jatuh berserakan. Untung aja nggak ada korban jiwa. Kuning. Si kuning ngebut terobos terus. Udah tahu habis hujan, jalanan licin, masih berani kebut-kebutan. Tuh kan, oleng. Kenapa begitu sih? Ini keempat truk mau pada dibawa kemana sih? Sampai gandengan gitu, tapi kok miring gitu? Ngeri jatuh ye. Waduh, kecebur. Tenggelam semua. Aduh guys, di dalam truknya ada orang kagak ya? Moga aja truknya kosong, ye. Kalau orang mau lewat itu jangan dihalangin guys. Entar kejadiannya kayak begini. Tuh kan, kejungkir. Salah siapa coba? Dimarahin kan Tong sama si Abang? Yang suka bawa kendaraan di jalan, hati-hati ya. Walaupun jalanan sepi, jangan suka kebut-kebutan. Apalagi berhenti mendadak. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Jangan sampai kejadiannya kayak gini nih. Waduh, mama lagi yang keluar. Bisa panjang urusannya ini. Tuh kan, ribut kan? Tuh kan, dimarahin.
Emang dasar lagi apes masnya. Udah diomelin, bikin macet, motornya susah ditarik keluar. Mandek aja udah di dalam bemper mobil. Yang sabar ya mas. Tapi itu kenapa bisa nyangkut gitu sih? Kalau dilihat di video ini, motornya berhasil keluar. Tapi si emak masih aja ngomel. Bener kan? Panjang urusannya. Udah mas, ngalah aja sama emak-emak. Pemirsa, gini nih jadinya kalau kebut-kebutan di jalanan yang rame. Tuh kan, nabrak, jatuh kan, nyium aspal panas. Astaga, motor sampai kebakar begitu. Ayo, bingung kan? Masnya mau ngapel gimana? Sedih banget liatin motor kebakar. Udah tinggal kerangka. Nyesel kan kebut-kebutan. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian kita sendiri atau orang lain. Nah, pemirsa, kalau mau buka pintu mobil, lihat dulu situasi kiri ataupun juga kanan. Jangan sampai kejadian kayak gini nih. Aduh, kasihan kan masnya kepental. Untung bapaknya mau nolongin. Si bapak kok malah digas? Udah bikin masnya jatuh, sekarang bikin motornya rusak. Aduh, kenapa bisa gitu ya? Pemirsa, datangnya bulan puasa tidak lepas dari tradisi membangunkan sahur dengan menabuh drum dan bunyi sambil berkeliling kampung, iya kan? Nah, bukan warga Indonesia kalau nggak ada inovasi baru untuk membangunkan sahur setiap tahunnya. Kayak gini nih contohnya. Kapan lagi bangunin sahur pakai traktor biar nggak capek keliling kampung? Beda nih sama yang ini nih, bangunin sahur sambil pawai di jalanan. Guys, boleh bangunin sahur, tapi ingat jangan sampai mengganggu ketertiban ya. Dan buat yang pawai, ayo habis joget-joget di luar jangan lupa mandi ya, sama pakai hand sanitizer. Beda ceritanya nih kalau anak senopati disuruh bangunin sahur. Juwita. Tong, bulan Ramadan diisi dengan yang baik ya, Tong. Bukan joget-joget kayak cacing kepanasan. Siapa tadi suruh laju? Nggak tahu. Hah? Tadi kan sudah aku bilang belok-belok, dia masih kan begini. Oh, ngepot. Pemirsa, ini loh alasannya kenapa anak di bawah umur dilarang keras membawa kendaraan. Soalnya nih ya, secara fisik dan mental aja mereka belum cukup dan siap. Jangan sampai kejadiannya kayak gini nih. Siapa tadi suruh laju? Nggak tahu. Hah? Tadi kan sudah aku bilang belok-belok, dia masih kan begini. Oh, ngepot. Tuh kan, kalau udah jatuh biasanya cuma nangis. Ujung-ujungnya orang tua lagi yang repot. Makanya jangan nekat bawa motor, apalagi sambil bonceng bertiga. Nah, buat para orang tua di rumah, jangan sampai lengah ya. Jangan izinin anak yang masih kecil bawa motor. Kayak apa ini? Aduh. Kapok ndak? Kapok ndak? Ambil lupa Misma, tolong nah. Jangan tak injak. Ih, hancur motormu. Kalau
Kalau yang ini si Entong nangis karena takut dimarahin sama mamahnya. Gak bisa nyangkut itu. Oh, makanya kalau habis ngaji diem aja di rumah, jangan motor-motoran. Bisanya.